Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius bab 23 ayat 13 sampai dengan 22. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Pada suatu hari Yesus berkata kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, "Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kalian orang-orang munafik, karena kalian menutup pintu kerajaan surga di depan orang, sebab kalian sendiri tidak masuk dan kalian merintangi mereka yang berusaha masuk. Celakalah kalian ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kalian orang-orang munafik, sebab kalian menelan rumah janda-janda, sementara mengelabui indera orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu kalian pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kalian orang-orang munafik, sebab kalian mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mempertobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat, kalian menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kalian sendiri. Celakalah kalian, hai pemimpin-pemimpin buta yang berkata, bila bersumpah demi bait suci, sumpah itu tidak sah, tetapi bersumpah demi emas bait suci, sumpah itu mengikat. Hai kalian orang-orang bodoh dan orang-orang buta, manakah yang lebih penting, emas atau bait suci yang menguduskan emas itu? Dan kalian berkata, bila bersumpah demi mezbah, sumpah itu tidak sah, tetapi bersumpah demi persembahan yang ada di atasnya, sumpah itu mengikat. Hai kalian orang-orang buta, manakah yang lebih penting, persembahan atau mezbah yang menguduskan persembahan itu? Karena itu, barang siapa bersumpah demi mezbah, ia bersumpah demi mezbah dan juga demi segala sesuatu yang terletak di atasnya. Dan barang siapa bersumpah demi bait suci, ia bersumpah demi bait suci dan juga demi dia yang diam di situ. Dan barang siapa bersumpah demi surga, ia bersumpah demi takhta Allah dan juga demi dia yang bersemayam di atasnya." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema yang akan kita renungkan hari ini, kejujuran dan ketulusan dalam hidup. Injil hari ini memaparkan kata-kata tajam dan keras dari Yesus kepada orang-orang Farisi dan para ahli Taurat. Mereka adalah pemimpin-pemimpin Israel, penjamin dan penjaga tradisi iman Yudaisme. Dengan sendirinya, rakyat menaruh kepercayaan, menaruh hormat, taat, dan tunduk pada kekuasaan kedua kelompok ini. Yesus berkata kepada mereka, "Celakalah kamu." Sikap kritis ini bukanlah cermin bahwa Yesus membenci kelompok ini. Yesus menunjukkan sikap hormatnya kepada mereka. Ia juga bergaul dengan orang Farisi. Maka ketika diundang makan oleh salah seorang dari kelompok ini, Yesus juga datang. Sikap kritisnya memperlihatkan ia pribadi yang utuh. Relasinya dengan orang Farisi tidak menjadikan dia hidup seperti mereka. Yesus mempertahankan sikap kritis atas sikap dan praktek hidup mereka yang kurang benar. Kelemahan yang tegas disoroti Yesus dalam perikop ini adalah mereka cenderung menghalangi umat yang ingin mengalami rahmat kebaikan dan keselamatan. Mereka suka berselingkuh, mereka bersedia menolong orang-orang, tetapi serentak itu juga merusakkan moral hidup orang yang ditolong. Mereka suka bersumpah untuk membenarkan diri, dan mereka cenderung mengabaikan keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan.
Bagi Yesus, sikap-sikap ini seharusnya tidak boleh ada pada orang-orang yang disebut pemimpin dalam skala apapun, sebab sikap-sikap ini menjadi skandal yang dapat merusakkan citra dan martabat mereka. Dan karena itu, mereka tidak akan mempunyai kekuatan moral maupun kekuatan spiritual untuk tampil di depan umum, kecuali kalau mereka sudah mengalami kematian hati nurani, sehingga menjadi kebal dan tidak merasa malu lagi. Saudara yang terkasih, berdasarkan prinsip dasar yang ditekankan Yesus ini, kita dapat mengukur diri kita yang dalam arti tertentu menjadi pemimpin. Ketika menjadi pemimpin, ketika itu juga kita mengemban tanggung jawab untuk menjaga citra dan martabat diri kita dengan tidak mudah tergoda dan terjebak dalam persoalan-persoalan yang menghancurkan diri kita dan mereka yang kita perhatikan. Yesus mengutuk orang-orang Farisi dan para ahli Taurat karena hidup penuh dengan kemunafikan. Mereka lupa bahwa Tuhan menghendaki kejujuran dan ketulusan dalam hidup sebagaimana yang ditunjukkan oleh Bunda Maria. Bunda Maria menjadi ratu bukan karena memegahkan dirinya, tetapi karena mau ikut ambil bagian dalam karya Yesus Sang Raja. Sikap seperti Maria inilah yang perlu kita miliki. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dalam doa dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Tuhan, kami hendak beraktivitas. Kami mohon tuntunan dan pemeliharaan-Mu. Jauhkanlah kami dari yang jahat dan berilah kami kekuatan dan kesehatan. Ajarlah kami untuk saling mengasihi dan mengampuni. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga keluarga kita, orang-orang yang dikasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.